Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih dan terberkati. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai Nabi Yeskiel dan Rasul Yohanes yang memakan gulungan kitab. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, Engkau Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa hari ini kami berada dalam keadaan yang baik oleh karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam saat teduh dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami mengarahkan telinga kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, mari kita membaca dua ayat Alkitab berikut ini. Yeskiel 3 ayat 3. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku." Wahyu 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Nabi Yeskiel dan Rasul Yohanes keduanya mendapatkan penglihatan dari Tuhan yang mana mereka diminta untuk memakan gulungan kitab. Gulungan kitab ini berbicara tentang firman Tuhan yang tertulis, karena pada zaman dulu firman tertulis dalam bentuk gulungan kitab, bukan buku seperti yang kita miliki saat ini. Firman Tuhan yang tertulis adalah seperti sayuran yang terletak di atas piring. Hanya memandang sayuran itu tidak akan membuat kita mendapatkan gizi yang terkandung dalam sayuran itu, melainkan kita harus memakannya agar tubuh kita memperoleh manfaat gizinya. Nabi Yeskiel dan Rasul Yohanes mengatakan bahwa gulungan kitab itu terasa manis di dalam mulut seperti rasa madu. Mengapa madu? Madu merupakan makanan favorit bangsa Israel dan seringkali disebutkan dalam Alkitab karena madu memiliki banyak kandungan gizi dan manfaat. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki banyak gizi dan manfaat bagi kesehatan rohani kita. Salah satu manfaat dari madu adalah memberi kekuatan di saat kita lemah. Hal ini bisa kita pelajari dari kisah Yonatan anak Saul yang letih setelah berperang, kemudian merasakan madu dan matanya menjadi terang lagi. Dengan kata lain, ia menjadi kuat kembali. Mari kita baca dalam 1 Samuel 14 ayat 27. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Mari kita membandingkan dengan tulisan Rasul Paulus dalam kitab Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Firman Tuhan sama seperti madu adalah sumber kekuatan bagi kita. Di dalam firman Tuhan yang tertulis
ada kebenaran Allah. Tetapi untuk memperoleh kebenaran itu harus dimulai dari iman. Dan setelah memperoleh kebenaran itu, kita dipimpin kepada iman yang lebih dalam lagi. Sama seperti analogi sayuran di atas piring. Kita tidak bisa memperoleh gizi dan manfaat di dalamnya apabila kita tidak memasukkannya ke dalam mulut kita, mengunyahnya dan menelannya ke dalam perut kita. Ada proses yang harus dilakukan sampai sayuran itu masuk ke dalam perut kita dan tubuh kita memperoleh keuntungannya. Dalam tulisannya, Rasul Yohanes memberikan tambahan bahwa gulungan kitab itu terasa pahit di dalam perut. Firman Tuhan tidak hanya memberikan rasa manis, tetapi saat dicerna di dalam tubuh ada rasa pahit karena firman Tuhan menegur dan mengoreksi kita untuk mengubahkan kita. Apa yang dikerjakan firman Tuhan bagi kita tidak selalu hal-hal yang enak bagi kita, tetapi banyak kali membuat kita merasa tidak enak. Semuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Seperti pepatah mengatakan, obat yang pahit adalah obat yang baik. Begitu juga kepahitan yang kita rasakan dari firman Tuhan yang kita cerna adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, saat kita memakan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk tidak hanya merasakan manis seperti madu di dalam mulut, tetapi juga merasakan pahit di dalam perut. Marilah kita menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan, yang bisa menerima koreksi dan teguran melalui firman Tuhan. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini bisa membangkitkan tekad kita untuk selalu memakan firman Tuhan dengan setia setiap harinya, karena hal itu baik untuk kita. Mari kita sama-sama berdoa menutup renungan ini. Bapa yang terkasih, Allah yang maha baik, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu hari ini. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, dan berikanlah pengurapan dan kekuatan yang baru melalui setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima. Dan biarlah hidup kami semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.